Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di sini, Yengki Charlie itu Yengki India Zulu. Ya, apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Di kesempatan kali ini tidak kurang satu apapun juga. Ya, kalau kemarin kita udah nge-review POC, kemudian review HT juga ya. Dan sekarang kita nge-review HT yang murah teman-teman ya. Jadi versi budget. Jadi buat teman-teman yang mungkin memerlukan perangkat komunikasi yang murah, versi budget, artinya ini nggak jauh-jauh juga dengan UV5R ya, seperti itu. Tapi ini single band teman-teman ya, single band kecil, ringkas, gampang dibawa ya. Dan nggak perlu pakai komputer monogramnya, cukup dengan HT-nya aja udah kita bisa lakukan semuanya tanpa harus pakai komputer ya. Jadi lebih cepat ya. Meskipun ya kalau pakai komputer ada usaha, tapi saya belum dapat softwarenya teman-teman, belum dapat softwarenya. Jadi kita lakukan secara manual saja. Nanti bagaimana caranya kita nge-review teman-teman ya. Dan sekali lagi buat teman-teman semuanya yang cari analyzer ini ya, Spectrum Analyzer, kemarin kita udah tampilin di link video yang apa ya, POC kemarin ya kalau nggak salah atau apa ya, saya lupa. Yang jelas saya udah tampilin linknya ya. Oh, di radio UHF kemarin, radio UHF itu udah kita tampilkan link ini. Tapi nanti saya tampilkan lagi buat Anda yang mungkin cari Spectrum Audio Analyzer. Jadi buat teman-teman yang mungkin pengen taruh di ruangan Anda, mungkin ditaruh di, ya kalau Anda mungkin bikin konten, ini cukup menarik teman-teman ya. Jadi bisa mengetahui suara Anda, treble-nya, bass-nya ya, itu. Ini suara saya ngebass, jadi di sebelah, cenderung ke sebelah kanan teman-teman ya. Oke teman-teman, kita akan nge-review sebuah produk yang saya bilang tadi budget murah ya. Ini adalah dari Zcom ya, Zcom, Z ya, Zcom XR3. Jadi buat teman-teman yang dulu pernah ngomongin ya, tolong di review, ini kita akan review ya, Zcom XR3 di meja kita akan review bagaimana kualitasnya, apakah ini worth it apa enggak. Tapi kalau dengan harganya sih, ya saya rasa saya belum review aja dengan harga segitu ya, kayaknya lebih oke ya. Jadi ini saya dapat. Jadi ini beda teman-teman ya. Jadi kalau mungkin Anda membelinya mungkin beda juga ya dengan saya. Mungkin bisa lebih mahal, bisa lebih murah, tergantung voucher yang Anda punya. Nah, kebetulan saya dapatnya di kisaran harga 210.000 ya. Di 210 ribuan. Jadi nggak terlalu mahal bagi teman-teman semua. Dan mungkin ini radio termurah. Ya mungkin dulu pernah saya coba apa ini, WLN ya. WLN kalau nggak salah KDUV1 ya, yang seperti UV5R itu juga murah, itu saya dapatnya 198. Nah kalau yang ini saya dapatnya 210 teman-teman ya. Nah itu nanti tergantung dari keberuntungan Anda semua, apakah dapat voucher apa enggak, kemudian ada gratis ongkir apa enggak, itu nanti bisa disesuaikan dengan link nanti akan kita tampilkan ya. Mudah-mudahan harganya masih murah lah, terjangkau ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita nge-review teman-teman ya, kita seruput kopinya dulu. Seperti biasa, kopi hitam tanpa gula nih, kelihatan ya hitam. Tuh dikira bukan air putih teman-teman. Jadi benar-benar kopi ya. Jadi ini kita seruput, nggak pakai gula. Kopinya masih Arabica Brasil. Bismillah. Ya, alhamdulillah kita udah seruput kopinya teman-teman. Kita akan segera nge-review radionya buat Anda semua. Semoga ini bisa menjawab penasaran Anda selama ini mengenai produk dari Zcom XR3 ini. Oke, keep stay tune, jangan kemana-mana. Oke teman-teman, ini dia produknya. Sudah ada di depan kita ya. Dari Zcom XR3. Jadi Zcom XR3 FM transceiver. Di sini single band kita ambil yang VHF ya. Jadi ada UHF, VHF, tapi kita ambil yang VHF. Frekuensi 134, 174. Power
bisa sampai 3 watt atau kurang dari 3 watt ya. Nanti kita akan cek berapa powernya yang dikeluarkan dari Zycom ini. Nah, kita lihat dari samping. Ya, ini gambar knopnya ya. Oke, dari sisi sini juga sama Zycom. Nah, seperti ini aja. Oke, kita buka. Apa saja yang ada di dalam boxnya ini, kita unboxing. Ya, seperti biasa, kita mendapatkan sebuah buku panduan. Di sini ada tulisannya user manual. Nah, kita coba buka dulu apa aja isinya. Oh ya, pakai bahasa Inggris ya, ini semua pakai bahasa Inggris. Tapi ini contohnya yang UHF ya. Karena kita ini radionya VHF, teman-teman. Oke, di sini spesifikasi biasa di belakang. Coba kita buka dari belakang aja. Saya biasa buka dari belakang ya, bukan dari depan. Nah, di sini bener ya, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau di boxnya itu 3 watt, kalau ini kurang atau sama dengan 3 watt. Jadi cocok ya, kurang atau sama dengan 3 watt. Jadi bisa saja nanti tidak sampai 3 watt ya, atau bisa sampai 3 watt atau kurang ya. Nah, di sini ada tulis frekuensi range ada dua tipe ya. Jadi tipenya sama tapi ada 2 macam ya. Kita ambil yang VHF ya, yang bukan UHF ya. Oke, kemudian antenanya oke, ada di sini semuanya. Oke, kita tutup aja ya. Nanti petunjuknya ada di sini semua teman-teman ya. Cara-caranya, frekuensi adjustment, VFO, cara apa namanya nyimpen. Jadi ini saya belum pelajari, saya baru buka juga teman-teman ya. Kita baru buka juga ini, jadi nanti kita akan cek saja sama-sama ya. Oke, kita lanjutkan, kita lihat ya. Ini kita dapat kabel charge ya, kabel chargernya USB-A to. Nah, ini USB-nya masih yang lama teman-teman ya. Ini USB yang lama. Jadi belum Type-C, belum micro, masih yang seperti ini ya. Oke, dapat tali pengikat ya. Kemudian dapat belt clip. Nah, ini pakai baut teman-teman belt clipnya. Kemudian ini antenanya. Antenanya tidak besar teman-teman, kecil ya. Nah, ini mungkin sama juga dengan yang UV Limiar Mini ya, seperti itu, antenanya nggak besar. Kemudian kita dapat baterai. Nah, ini baterainya kayak baterai handphone aja ya. Ini kayak baterai handphone 1300 mAh 3,7 volt ya. Kemudian ini adapternya. Adapternya ini, jadi ini kabel casnya tadi ya. Kemudian dia ada desktopnya seperti ini teman-teman. Jadi masukkan ke sini desktop seperti ini. Jadi baterainya tinggal ditaruh begitu ya, sampai lampu indikatornya hijau kalau di cas ya. Dan ini kita buka HT-nya teman-teman. Nah, ini dia HT-nya yang kita tunggu-tunggu. Ini kita taruh dulu ya. Boxnya kita taruh dulu. Nah, ini dia teman-teman, HT-nya Zycom XR3 ya. Jadi kalau dari penampakannya ya, dari penampakannya itu di sebelah kiri ya, ini ada PTT, ada 2 tombol shortcut, kemudian di atas itu ada untuk antenanya, dia menggunakan SMA MEL ya. Kemudian di sini ada untuk speaker, mikrofon dan speaker. Oh, ini hampir sama kayak V3R ya, kayak punyanya Yaesu ya. Dia seperti ini modelnya. Jadi 1 jack 3 ini ya. Oke. Kemudian di sebelah ini benar-benar sama dengan V3R teman. Dia jacknya seperti ini. Jadi bisa dicas dari samping juga ternyata ya. Selain dari desktopnya, dari samping sini juga bisa langsung cas. Oke, kita pasang dulu nih. Kok karetnya nggak pas, aneh pasnya. Ya, di sini tombol-tombolnya sederhana ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 depan, kemudian ada enter, memory, VFO, function, lock,
Nah, di sini juga ada shortcutnya, Square, Power, Priority, Shift, That, Transistor, apa? Nih, Tune ya, mungkin ya. Kemudian Step, Vox, FM, Beep, Tone Square. Jadi ini nanti ada FM radionya juga ya. Oke, kita geser aja ya. Ini ada lock ke atas. Kalau belum di lock bisa digeser. Nah, kalau lihat dari build quality-nya juga mantap ya. Ini kayaknya aluminiumnya itu mengkilat ya. Jadi seperti dikasih batu hijau ya. Jadi biasanya buram, ini dia mengkilat ya. Taruh baterainya, kita pasang seperti ini. Ini kayak persis V3R yang Bopeng maupun yang Yaesu ya. Kemudian di lock ke atas seperti itu. Kemudian kita pasang antenanya ya teman-teman ya. Dan antenanya unik nih, ada bolong-bolong seperti ini ya. Tapi ada tulisannya nggak ada tulisannya. Nah, ini SMA male ya, tuh tajam ya. Kita pasang. Nah, di sini dia berfungsi knopnya sebagai tombol power sama volume, jadi bisa diputar ya. Oh, bukan volume teman-teman. Jadi tombol on sama ini dial ya. Jadi bisa dial atau berubah-ubah menu ya, seperti itu. Kita hidupin aja dulu seperti ini tampilan awalnya. Kita hidupkan ya tampilan awalnya seperti ini. Power on. Oh, kenceng banget. Dan ini modulasinya nggak bisa dirubah teman-teman. Kenceng seperti itu. Dan kita coba ini tombol shortcut apa ya. Ternyata kalau kita pencet sekali tombol shortcut untuk voltase bawah, volume. Jadi bawah ini tombol volume, jadi tinggal diputar nih. Seperti itu teman-teman ya, tinggal diputar. Jadi ini volume 1. Satu aja udah kenceng ya. Volume 1 aja udah sangat kenceng untuk sebuah Zycom. Jadi ini mungkin cocoknya dipakai di luar ya. Oke teman-teman, kalau tekan lama pengaruh ya? Coba tekan lama. Enggak. Tekan lama? Enggak ada teman. Cuman jadi volume sekaligus monitor ya. Jadi monitor itu buka square. Oke teman-teman, kita lihat menunya apa saja. Kita coba cek function. Kemudian kita enter teman-teman. Menu. Nah, itu bedanya dengan yang lain. Kalau menu itu ini function, kemudian enter di paling bawah sini. Terus kita geser-geser. Scrambler. Ada scramble. Ini kenceng banget, nggak bisa kecil, ini masih gini suaranya ya, keras. Set. Ini kompresor. Band. Ini wide narrow. Set. Ini step. Kalau mau dirubah tinggal pencet. On. Ini. Enter. Oh, bukan step. Ini STE. Jadi seperti nada tune-nya dari repeater. Set. Different. Ini Set. Enter. shift ya. Jadi berapa selisihnya untuk minus plus minusnya. Scan. Set. Ini scan. Priority. Channel. Priority channel. Name. Set. Name. Kalau kita sudah masuk di memori, kita mau kasih nama bisa. Set. Dual watch. Off. Ini kita Enter. off. Light. Lampu. Auto. Bisa On. dimatikan. Auto. Off. Enter. Set. Nah, ini mati ya teman-teman ya. Ini udah lampunya mati nih. Light. Kita hidupin lagi. Auto. Enter. Scan. Nah, dia Mode. hidup ya. Scan. Kemudian kalau sudah kita scan, apa lagi ya? Coba lihat menunya. TOT. Ada TOT. 120. 2 menit. Ya, oke. Enter. Set. Save. 4. Ini yang paling irit. Enter. Auto. Off. Automatic power off. Kalau kita mau setting bisa. Display. Mode. Display Error. mode. Error. Belum ada teman-teman karena display mode kita belum masuk ke memori, jadi nggak bisa. Emergency. Set. Lock. Mode. Lock mode auto Lock. aja. Level. Box level. 1. Enter. Scan. CTCSS. Scan. Error. Plus. Nah, itu kalau mau scan ya. Error. Error. Aduh, Error. stop dulu. Susah teman-teman. Stop. Function. Menu. Scrambler. Scan. CTCSS. Scan. DCS. Scrambler. Nah, cuman sampai scan di CS ya, sampai situ aja. Scan.
Yes. Error. Escape. Oke, memori ini untuk escape. Oke teman-teman, itu aja sih. Jadi kalau mau yang lain-lain yang nggak ada tadi di situ, ini sekarang pencet function. Function. Kalau mau buka SQL ya tinggal pencet nomor 1. Crouch. SQL. 3, Kurangin. 2, 1. Nah, sudah enter. Kalau mau kurangin power, Function. Power. Ini tinggal rubah, High. Low. enter. Terus mau priority, function. Escape. Nah, belum bisa. Function. Save, kemudian step. Nah, ini coba step. Step. Nah, ini step kita rubah. Minus. 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 Nah, 5 kilo. Oke. Terus enter. Fox FM. Nah, ini sekarang coba FM ya. Mana. Ini volume saya kecilin dulu nanti. Nah, coba kita mau coba. Function. FM. Ya, seperti itu teman ya. Plus. Minus. Langsung berubah. Cepet banget. Belum dia apain. 1, 0, 2, 9, 0, 0. Tetap berlindung di tempat aman. Mari sama-sama. Plus. Minus. Jadi naikin volumenya pencet ini ya teman-teman. Ini. Suaranya enak ya. Treble-nya bagus. Indonesia. Ura, kalau orang chat tuh balas ngapa sih? Hah? Enak banget suaranya teman-teman. Bener. Maksudnya? Emang ada? Ada loh. Enak banget suara FM-nya. Suara speakernya enak banget. Yakin. Baca chat dari Oke teman-teman. Ini suatu hiburan yang memang. maklum. 9, 0. Duh, untuk keluarnya mana ya? Function. Tar. Crouch. Oh, transfer. Enter. Error. Function exit. Function. Menu. Nggak bisa keluar, kita pencet PTT aja biar keluar ya. Oke teman-teman, jadi oh ini FM-nya masih hidup. Waduh, exit. Escape. FM. Nah, exit ya. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya. Sekarang kita mau tes receipt ya. Mudah-mudahan seismografnya hidup. 1, 6, 5, 8, 1, 0. Kita coba receipt. Ini kayaknya kosong. Function. Squelch. 0. Enter. Nggak bunyi ya. Sebentar, kita bandingin dengan ini. Jadi kita mau coba dengan ini ya teman. Kalau ini bisa menerima, berarti seismografnya hidup. Kalau enggak ya lagi mati teman ya. Kita coba dia dulu. Oh sorry, kita pasang dulu ya. Oke teman-teman, ini seismografnya nggak hidup ya. Nah, terbukti dari ntar kita matiin dulu nih. Terbukti dari Eskom ini nggak keluar ya. Saya akan coba matikan SQL-nya. Apakah memang nggak ada teman-teman, sama-sama benar nggak ada. Cancel. Oke, ini nggak bisa. Kita coba yang lain ya. Oke, kita coba. Kita coba untuk frekuensi yang kecil-kecil itu apa ya? Sabar. Kita cari dulu teman-teman ya, frekuensi yang kecil. Oke teman-teman, jadi sinyal seismograf nggak bisa kita cek ya. Function. Squelch. 1. Jadi nggak bisa kita cek Enter.
Dari kemarin nih nggak tahu kenapa nggak ada ya. Kita nggak bisa cek. Oke, nggak apa-apa. Nah sekarang kita mau cek modulasinya. 4, 5, Coba modulasi ya teman-teman. 0. Ini kenceng banget suaranya, ini nggak bisa dikecilin. Saya nggak tahu gimana cara ngecilinnya ya. Suara dari kata-kata dari sini ya. Ini kalau nggak ada itu enak dengerinnya. Kenceng banget. Oke, kita akan coba. Mudah-mudahan ini masih hidup ya. Power on. Nah, di sini ya. Ini saya mikrofonnya saya taruh sini. Jadi biar bisa menangkap suara dekat ya dari dari ini dari monitor. Kita bandingin sama ini aja ya. V5R Mini ya. Kita bandingin sama ini. Ini kan harganya lebih mahal. V5R Mini apakah beda apa enggak? Kita coba ya. Ini low power, ini juga low power. Kita tes. 1 2 3 3 2 1 Zcom XR3 Zcom XR3 1 2 3. Oh sorry, frekuensinya belum pas. 1 2 3 3 2 1. Ini kita pakai UV5R Mini 1 2 3 3 2 1. Kita menggunakan Zcom XR3 Wah udah, nggak usah 2 kali. Suaranya enak. Wah murah tapi suaranya enak ya. Wah gila, luar biasa. Zcom XR3 ini suaranya enak banget ya, kecil-kecil tapi rawit, suaranya mantep ya. Oke teman-teman, setelah kita cek suaranya ya, selanjutnya adalah kita mau tes antena. Oke teman-teman, tidak disangka Zcom ini luar biasa modulasinya ya, bersih ya, lantang, kenceng. Ya, nggak tahu kenapa ya. Bagus ini, murah tapi kenceng ya. Oke, teman kita cek dulu untuk antenanya ya. Nah, karena ini powernya kecil, saya ngeceknya kita langsung aja ya. Nggak usah pakai analyzer yang ini ya. Langsung pakai ini aja. Sekalian nanti kita tes power. Karena powernya kecil teman-teman. Tidak besar jadi nggak apa-apa. Kita pakai ini, mudah-mudahan bisa kebaca ya. Nanti berapa powernya, antenanya gimana, nanti kita cek. Oh ini langsung ya, nggak usah pakai adapter, langsung malah. Nah, kita coba di 142 dulu ya. 1, Dirapi dulu 142. Kita coba di sini. Oh belum ya, ini powernya belum masuk. Powernya belum keluar. Bentar. Belum kebaca teman-teman. Nah ini sudah kebaca. Oke. Ini konektornya ya. Ini sudah kebaca, kita bisa lihat powernya. Dia ada di 170 miliwatt. 170, 0,17, jadi 170 miliwatt. Low-nya ya. Dia di 1,0. Kita coba aja untuk naikin powernya ya. function, power, high, Kita langsung naik aja 142. Ya masih 1,0 teman-teman, powernya di 2,3 watt. Kita coba di 145. 4, 5, 145. Power 2,5, SWR-nya 1,01. Oke, di 148. 4,
Masih 1,05 powernya 2,5 watt. Oke, kita cek di 160. 165 lah. 166. Ada yang mancar di 166, kita coba 166. Coba ya. Wow, powernya besar nih, 4,5 watt. Tapi SWR-nya udah tinggi SWR-nya. 16000. Coba. Udah tinggi, 150 MHz. Nah, 150 masih bagus. Jadi 160 udah nggak bisa, teman-teman. Ini 1,4 sudah. Jadi di Rappi dan di Orari oke banget antenanya. Aman, nggak usah diganti. Yang jelas ini nggak bisa UHF ya. Kita coba aja. Siapa tahu beruntung. Nggak mau ya. Jadi UHF-nya nggak mau, teman-teman. Saya ketik nggak mau masuk ya. Kita coba ya, kita sekarang tes power ya. Tadi kan kita sudah tes antena nih, tes power. Bentar. Kita coba lagi tes power. Antena udah oke, sekarang power ya, pakai dummy load ya. Harus pakai dummy load biar powernya murni berapa dia. Ini konektornya yang kurang koneksi nih. Ntar saya coba tuh deh. Ada yang kurang konek. Aduh, malah terlalu kencang mungkin ya. Karena terlalu kencang dia justru powernya nggak keluar ya. Bentar. Kencang banget teman-teman. Saya kendorin dulu. Terlalu kencang. Justru yang di sini terlalu kencang ini. Makanya nggak mau. Nah, yang kencang itu di bawah aja ya. Oke, di atas nggak usah kencang-kencang. Nah kan mau. Oke. Karena tadi terlalu kencang, kita kendorin dikit. Nah, kebaca teman-teman. Jadi powernya itu di high 2,4. Ya, di high itu 2,4 watt, 2,5, 2,4 ya. Di high power. Oh, sorry, di 145. Di senternya 145. Ya, 2,4 teman-teman. Kemudian low powernya Function. Power. High. Low. Enter. low powernya di 200 miliwatt. Nih low power ya, 200 miliwatt. Jadi ini irit banget. Kalau mau mancar pakai low power aja ya. Oke, sip. Jadi ya baterainya kan kecil tadi ya, 1300 mAh, 3,7 volt. Keluar sampai 2,3 watt, 2,4 watt itu udah luar biasa teman-teman. Sudah luar biasa. Jadi dengan 3,7 volt lah ya, keluar segitu itu sudah bagus banget. Jadi buat teman-teman jangan khawatir ya, kalau punya radio kecil seperti ini, powernya hanya segitu tuh nggak ada masalah. Nah, sekarang kita akan coba cek ya, kita mau buka repeater ya. Kita sekalian program ya teman-teman. Coba. Sik. Nah, ini kita ambil dulu untuk receive-nya, frekuensi receive-nya. Kemudian kita coba shift-nya. Minus. Oke. Kemudian kita ambil di sini ya. Nah, different-nya ini sudah oke. Sekarang kita tune ini ya, pencet ini kalau mau ambil tune. Nah, antara ini sama ini. Jadi kalau receive nanti kita pencet salah satu jadi transmit. Transmit ya. Untuk merubahnya kita pencet VEVO.
Nah, baru kita putar. plus, Nah, sudah dapat. Tadi kan untuk bukanya ini ya, sudah dapat, kita enter. enter, Dia sudah ada tune-nya ini. Kita tes saja. Ya, teman-teman, kita tes. Ini belum bisa buka sini ya. Oh. Mau sebenarnya, teman-teman. Bentar. Coba ya. Agak sedikit kecil ya. Oke, kita coba powernya dinaikin ya. Ini powernya kecil ya. Naikin dulu. power, high, Kita coba. enter, Kita coba ya. Ada teman, balikannya ada, terasa di sini. Jadi bisa masuk di repeater ini. Nanti kita akan coba ya. Nah, ini setelah kita, aduh, malah kepencet. Setelah kita simpen ya, ini kita coba lihat memori. Kita masuk ke memori dulu. Nah, ini kan sudah tersimpan ya di channel 1. Ini low power. Nah, sekarang kita mau kasih nama. Kita coba function, enter, cari name. new, Jadi ini kenceng banget suaranya teman-teman. Kita nggak bisa ngecilin, nggak tahu dari mana untuk ngecilinnya. Nanti kita coba buka menunya. set, Nah, ini plus, minus, plus, jadi satu-satu ya teman-teman ya. plus, Nah, itu satu-satu. plus, minus, plus, Taruh bar ya. plus, Ini sambil ditutup aja ya, kenceng banget. Tuh. Kita mau tulis RPU gitu aja ya. Selainnya nanti. enter, Oh, sorry. Belum selesai tadi. Ntar tonton ya. function, menu, Belum selesai tadi tuh. Ternyata susah ya. Ternyata sudah, nih gesernya pakai apa ya? Ini apa ya? Nah, pakai MR. set, Nah itu kita geser lagi teman-teman ya. minus, Geser pelan-pelan. Nah, geser lagi MR. Oh. Nah, itu. Kita geser terus. Oke, sudah. set, enter, Nah, ini kan sudah ya. Coba kita masuk. Dia belum keluar ya. Mungkin dari sini nih. Kita function. Kemudian enter. Di sini ada menu untuk nampilin. Nah, mana ya? Sebentar. Ada tadi di sini teman. S mode ini. Oke. Name. Enter. Kita coba lihat kalau setelah itu apakah. escape, Nah, sudah berubah jadi RPU ya. Jadi teman-teman ya, jadi sudah berubah jadi RPU namanya, dan ini sudah bisa termemori dengan baik di sini. Nah, sekarang kita akan mau coba untuk komunikasi, apakah bisa apa enggak, kita coba tes. Rekam video YouTube begitu, mari. Jadi ini ngecek, kebetulan lagi review nih, saya ngecek radio Zycom XR3. XR3 ini pancarannya maksimal 2,5 watt, high-nya, low-nya ini 200 miliwatt, nggak sampai setengah watt low-nya. Pakai antena bawaannya ini pendek, antena bawaannya kecil.
Gitu, mari ini lagi review, makanya sekalian ngetes. Yankee Charlie itu Whiskey Alfa Romeo, Yankee Charlie itu Yankee India Zulu nanti. Yankee Charlie itu Yankee India Zulu, Yankee Charlie itu Whiskey Alfa Romeo. Ya mas, sempurna mas. Walaupun ada noise ya, Anda pergunakan lu. Mungkin kalau di high mungkin juga sudah hilang noise-nya di dalam rumah gitu. Yankee Charlie itu Yankee India Zulu, Yankee Charlie itu Whiskey Alfa Radio via repeater kebencanaan kan. KSL mari ya Anda. Apa makanya saya ngetes dengan low dulu, namanya review, masa pakai high, pakai low bisa nembuskan lumayan. Gitu mari. Tapi modulasinya bagus ya untuk radionya ini. Modulasinya clear ya, bisa terdengar jelas ya. Artinya vokalnya atau ini semua jelas ya. Terdengar dengan baik. Begitu Yankee Charlie itu Whiskey Alfa Romeo, Yankee Charlie itu Yankee India Zulu, over. Yankee Charlie itu Yankee India Zulu, Yankee Charlie itu Whiskey Alfa Romeo. Clear mas. Untuk audio-nya clear, cuman ini tadi yang terakhir mungkin Anda membuat gerakan yang kurang menguntungkan sehingga sempat Function. Power. yakin. High. Enter. Kita aja reportnya Yankee Charlie itu Yankee India Zulu, Yankee Charlie itu Whiskey Alfa Radio kan deh. Yankee Charlie itu Whiskey Alfa Radio, Yankee Charlie itu Yankee India Zulu. Nah ini saya pakai high power. Saya pakai high power, apakah ada perubahan ganti? Perubahannya untuk noise semakin menepis, semakin kecil untuk noise-nya gitu. Sehingga semakin lebih oke gitu untuk audionya. Tadi noise-nya sebenarnya lebih kecil dibanding vokal, tapi dengan yang sekarang ini tetap ada noise-nya, tapi sangat-sangat kecil kan. Oh iya, KSL. Berarti dari anunya mungkin ya, dari repeater apa ya? Soalnya Omari juga ada noise-nya, tapi audio kenceng. Mungkin dari repeaternya mungkin Omari. Tapi yang jelas dia bisa ngerisip sinyal kecil tadi udah oke gitu. Yankee Charlie itu Whiskey Alfa Romeo, Yankee Charlie itu Yankee India Zulu nanti. Yankee Charlie itu Yankee India Zulu, Yankee Charlie itu Whiskey Alfa Radio. Function. Power. Low. Enter. Untuk posisi, jadi untuk posisi receive Anda yang mungkin agak kurang sempurna gitu, kurang pas gitu. Itu saya pakai Fastcom pun juga bisa buka dengan posisi tanpa noise gitu. Mungkin posisi aja yang kurang pas gitu, ganti. Oh ya, KSL mungkin ya. Karena saya di dalam rumah ini jadi terhalang tembok-tembok ya. Kemudian ada depannya ada hotel ini lantai 10. Gitu, mari. Ya, terima kasih untuk repotnya gitu. Saya sebenarnya sementara lagi recording video YouTube, nanti ditonton aja kualitas suara di recordingnya. Yankee Charlie itu Whiskey Alfa Romeo, Yankee Charlie itu Yankee India Zulu ganti. Yankee Charlie itu yang Whiskey Alfa Romeo bisa mendengar saya. Oke teman-teman, jadi dengan radio kecil ini kita bisa buka repeater dengan baik dengan 200 mW. Artinya nggak usah pusing-pusing teman-teman ya. Yang penting sudah oke, kita bisa membuka repeater meskipun radionya kecil, aman. Suaranya enak banget untuk vokalnya teman-teman. Jadi 200 ribuan suaranya kayak gini, mantap. Dari Purworejo aja masuk teman-teman ya. Oke, buat teman-teman ya, di review kita kali ini nggak usah panjang-panjang ya, tapi udah panjang sebenarnya karena kita udah cek sekalian ya. Radio kecil, antenanya ya kalau dengan UV5R mini, ya teman-teman bisa lihat nih. Dengan UV5R mini dia masih lebih kecil jauh, lebih tipis ya. Jauh lebih tipis, nih lebih tipis, tapi antenanya lebih panjang teman-teman, karena dia lebih pendek tapi antenanya lebih panjang nih, dia lebih sedikit daripada UV5R mini dari bawah loh. Jadi ini luar biasa. Artinya dengan radio sekecil ini udah bisa komunikasi dengan baik. Nah ini kita belum tahu apakah harmoniknya ada apa enggak, kita belum tahu ya teman-teman. Ini nanti kita akan tes. Mudah-mudahan bisa kita tes di IO86 di satelit dengan power kecil. Apakah sanggup kita masuk ya, bisa komunikasi dengan Zycom XR3. Oke teman-teman, semoga ini bermanfaat.
Dan tentunya kita nggak bisa tes resipnya untuk secara keseluruhan. Tapi kalau lihat dari tadi pembicaraan itu oke ya teman-teman. Artinya radio ini oke, nggak ada masalah. Dan buat teman-teman mau cari radio murah, kualitas oke, kayaknya ini satu pilihan juga ini. Ya, semuanya tergantung Anda semuanya ya teman-teman. Saya hanya bisa mereview, silakan Anda yang menilai. Sekian saya dari saya, yang kecali itu yang indah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Menteri, bye-bye.